Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dan salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 8 dalam pembelajaran IPS. Mari kita belajar di tahun ajaran baru ini dengan semangat yang baru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi mengenal negara-negara ASEAN. Adakah yang tahu dari kalian apa itu ASEAN? Mari kita pelajari bersama-sama. Di permukaan bumi ini terdapat banyak benua. Ada benua Asia, benua Australia, benua Afrika, benua Antartika, dan benua Eropa. ASEAN itu merupakan kawasan yang terdapat di benua Asia. Termasuk di Asia mana? ASEAN itu termasuk di Asia Tenggara. Sebelum masuk ke materi, maka kita harus tahu tujuan pembelajaran agar lebih fokus pada materi dan materinya tidak meluas kemana-mana. Maka tujuan pembelajaran yang akan kita ketahui yang pertama adalah menjelaskan arti ASEAN dan menyebutkan kapan berdirinya ASEAN, ya. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian dapat menyebutkan 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. Tujuan pembelajaran yang ketiga, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian dapat menjelaskan letak ASEAN secara geografis. Tujuan pembelajaran yang keempat, setelah mempelajari materi ini nanti, kalian dapat menjelaskan ciri-ciri bentuk negara ASEAN. Dan yang kelima, tujuan pembelajaran setelah mempelajari materi ini nanti, kalian dapat menyebutkan letak koordinat atau astronomis negara ASEAN. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir, yang nomor 6, adalah setelah mempelajari materi ini nanti, kalian dapat menjelaskan batas-batas wilayah ASEAN. Baiklah, mari kita melihat tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu arti ASEAN dan berdirinya ASEAN. ASEAN adalah sebuah nama organisasi kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara yang beranggotakan negara-negara Asia Tenggara. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yaitu negara Thailand. Tujuan ASEAN didirikan yaitu keinginan bersama untuk membina kerjasama regional dalam rangka membangun dan mengisi kemerdekaan nasional masing-masing negara. Kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu 5 negara pemrakarsa berdirinya ASEAN. Negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN ada 5, ya, yaitu yang pertama Indonesia, kedua Malaysia, ketiga Filipina, keempat Singapura, dan yang kelima adalah negara Thailand. Selain 5 negara yang tadi memprakarsai terbentuknya negara ASEAN, ada negara-negara kemudian yang bergabung menjadi anggota negara ASEAN, ya.
yaitu negara Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984 masuk menjadi anggota negara ASEAN yang ke-6. Kemudian negara Vietnam juga masuk menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995 dan menjadi anggota negara ASEAN yang ke-7. Kemudian dua negara yang secara bersama-sama masuk menjadi anggota negara ASEAN, yaitu negara Laos dan negara Myanmar, yang masuk menjadi negara anggota ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997, yang menjadi negara anggota ASEAN nomor 8 dan nomor 9. Kemudian negara Kamboja juga masuk menjadi anggota negara ASEAN yang ke-10, masuk pada tanggal 16 Desember 1998. Perlu kalian ketahui bahwa ada satu negara yang meskipun wilayahnya sudah termasuk di wilayah Asia, tapi belum menjadi anggota negara ASEAN, yaitu negara Timur Leste. Kita lanjutkan. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat tayangan pada layar, yaitu peta negara-negara ASEAN ya. Ini adalah wilayah Filipina, ini adalah negara Brunei Darussalam, ini negara Indonesia, di sini negara Singapura, ini negara Malaysia, ini negara Thailand, ini negara Myanmar, ini negara Laos, ini negara Vietnam, dan ini negara Kamboja. Jadi ada 10 negara yang termasuk anggota negara ASEAN. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kalian juga dapat melihat di layar tayangan bendera-bendera negara anggota ASEAN ya. Ini adalah bendera negara Brunei Darussalam. Ini adalah bendera negara Kamboja. Ini adalah bendera negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Ini adalah bendera negara Laos. Ini adalah bendera negara Malaysia. Ya, ini bendera negara Myanmar. Ini bendera negara Filipina, ini bendera negara Singapura yang hampir sama dengan bendera negara kita ya. Hanya bedanya ada gambar di pojok. Ini. Kemudian ini bendera negara Thailand dan ini adalah bendera negara Vietnam ya. Jadi kalian sudah tahu negara dan benderanya. Kita lanjutkan materi tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu letak ASEAN secara geografis. Apa yang dimaksud dengan letak geografis? Yaitu letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain. ASEAN terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan samudra Hindia dan samudra Pasifik ya. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat tayangan peta yang saya tampilkan. Ini benua Asia ya. Ini benua Australia, ini Samudra India, dan ini Samudra Pasifik. Kita lanjutkan bahwa luas laut wilayah negara ASEAN yaitu sekitar 5.000.000
60.100 km persegi dan luas daratnya yaitu sekitar 4.817.000 km persegi. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran yang keempat, yaitu ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan letak geografis. Ya. Ciri yang pertama adalah kompak. Kompak artinya hampir seperti lingkaran. Negara yang mempunyai ciri kompak yaitu negara Kamboja. Ciri yang kedua yaitu fragmented. Fragmented artinya berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah. Ya. Contoh negara yang mempunyai ciri fragmented adalah negara Indonesia. Di mana negara Indonesia itu pulau-pulaunya seperti Pulau Jawa dan Pulau Sumatera itu dipisahkan oleh wilayah laut. Ciri yang ketiga adalah elongated. Elongated itu artinya berbentuk memanjang. Negara yang mempunyai ciri elongated adalah negara Vietnam. Kemudian ciri yang keempat adalah protruded. Protruded adalah bentuknya lebih kompleks dan beragam. Negara yang mempunyai ciri protruded adalah negara Thailand dan negara Myanmar. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran yang kelima, yaitu letak koordinat atau astronomis. Letak koordinat atau astronomis yaitu letak berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Apa yang dinamakan garis bujur? Garis bujur adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian barat dan bagian timur, yang sering kita kenal dengan bujur barat dan bujur timur. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat gambar dalam tayangan yang saya tampilkan. Ini adalah garis bujur atau garis vertikal. Kita lanjutkan, garis lintang. Apa yang dimaksud dengan garis lintang? Garis lintang adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan, yang sering kita kenal dengan istilah lintang utara dan lintang selatan. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat tayangan yang saya tampilkan, yaitu seperti ini. Ini adalah garis ya horizontal. Kita lanjutkan. Secara astronomis, letak ASEAN itu berada di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu batas-batas wilayah ASEAN. Ya. Sebelah utara adalah negara Cina, sebelah timur adalah negara Papua Nugini, sebelah barat adalah negara India dan Bangladesh, dan sebelah selatan adalah benua Australia. Untuk lebih jelasnya, kalian dapat melihat tayangan peta pada layar. Ini adalah batas utara yaitu Cina ya, negara Cinanya berada di sini. Kemudian batas timur yaitu negara Papua Nugini itu adalah di sini. Kemudian batas barat yaitu negara India dan negara Bangladesh adalah ini. Dan yang terakhir adalah batas benua Australia itu adalah ini. Ya, itu tadi adalah batas-batas negara ASEAN. Ya. Setelah kalian
mengenal negara-negara ASEAN, maka untuk mengukur kemampuan kalian, apakah kalian sudah jelas atau belum, maka akan saya berikan evaluasi. Evaluasinya sesuai dengan tujuan pembelajaran, yaitu ada 6. 1. Jelaskan arti ASEAN dan kapan berdirinya ASEAN. 2. Sebutkan 5 negara yang memprakarsai berdirinya ASEAN. 3. Jelaskan letak ASEAN secara geografis. 4. Jelaskan ciri-ciri bentuk negara ASEAN. 5. Sebutkan letak koordinat atau astronomis negara ASEAN. Dan yang keenam, jelaskan batas-batas wilayah ASEAN. Evaluasi ini harus kalian kerjakan, kalian jawab dari materi apa yang sudah saya sampaikan tadi. Terima kasih, salam sehat, selalu menjaga kesehatan, rajin berolahraga, selalu memakai masker apabila keluar rumah, makan makanan yang bergizi, banyak mengkonsumsi buah dan sayur, banyak minum air putih. Semoga kita selalu diberi kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.